Hidup Jokowi! Ada yang menarik dari kunjungan Bapak Jokowi ke Lampung. Turun gunung Bapak Jokowi kali ini membuat kubu pembenci semakin kejang-kejang. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang berusaha menghalang-halangi kunjungan Bapak Jokowi ke Lampung, yaitu dari kubu pemburu ijazah yang bernama Mary, tetapi ternyata gagal total. Kenapa bisa gagal? Karena ternyata yang mencintai Bapak Jokowi itu sangat banyak. Upaya untuk mendowngrade Bapak Jokowi rupanya gagal perihal ijazah ini. Karena ternyata akar rumput tidak percaya kalau Bapak Jokowi nggak kuliah. Ternyata sebagian besar rakyat Indonesia itu masih waras. Nggak ketularan gila seperti kelompok pemburu ijazah ini. Ya memang seperti ini faktanya. Bahwa mustahil seorang Joko Widodo tidak kuliah. Mustahil beliau memalsukan ijazahnya. Dan mustahil yang mencintai Bapak Jokowi akan meragukan ijazah Bapak Jokowi. Meskipun kubu pemburu ijazah Bapak Jokowi mati-matian setiap hari mencuci otak anak bangsa dengan berita-berita hoax, fitnah, serta kebohongan. Tentunya kegagalan ini membuat mereka semakin menderita. Apalagi bohir-bohir yang membiayai mereka. Semakin kecewa. Tentu bohir-bohir ini akan berkata kepada para pemburu ijazah ini, "Hei, kamu udah saya bayar mahal kok goblok begitu ya. Kenapa yang mencintai Bapak Jokowi malah makin banyak?" Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa di Kedatun Kagungan, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 27 Juni 2026. Peristiwa ini menjadi magnet yang menyedot ribuan warga. Bahkan sebagian diantaranya rela memanjat pagar demi melihat langsung sosok mantan presiden tersebut. Penganugerahan gelar ini merupakan bagian dari safari politik Jokowi di Lampung yang sebelumnya diawali dengan kehadirannya dalam Rakorda PSI di Kabupaten Mesuji. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan memilih Lampung sebagai daerah pertama yang dikunjungi karena kecintaannya kepada masyarakat Lampung yang tidak pernah luntur. Sejak pagi, kawasan Jalan Minang Sangaji sudah dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi adat yang digelar 5 kerajaan adat Lampung. Jokowi tampil mengenakan pakaian adat Lampung, mengikuti rangkaian prosesi mulai dari pengangkatan saudara, pembacaan tita adat, hingga penyematan gelar Baginda Pemuka Bangsa. Gelar ini bukan sekadar simbol kehormatan. Sultan Segayo di Puncak Nur, Mawardi Harirama menjelaskan, gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kiprah Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Teman-teman tadi lihat ya, ternyata ada adat di Lampung itu yang menarik perhatian saya ya, yaitu ketika Bapak Jokowi menginjak kepala banteng, kepala kebo ya. Artinya ini sebenarnya simbol Bapak Jokowi datang ke Lampung pertama kali sebagai simbol bahwa gajah akan menginjak kebo banteng. Lampung ini kan terkenal dengan gajah, ya kan? Nah, kebo itu nggak ada apa-apanya. Coba lihat nih. Kebo nih injek Pak Jokowi. Aduh ya Allah. Senang sekali saya melihat ini ya. Ini kebetulan ya teman-teman, bukan sengaja, bukan disengaja, ini memang kebetulan. Tapi memang ada signal yang Pak Jokowi berikan bahwa Lampung ini menjadi tolok ukur kemajuan dari PSI. Karena di Lampung adalah kandang gajah. Lampung nanti akan dijadikan kandang gajah. Karena di sana memang banyak gajah kan. Menurut Mawardi, prosesi ini merupakan pengejauhantahan falsafah Pil Pesenggiri, terutama nilai Nemui Nyima yang mengajarkan penghormatan, persaudaraan, dan persatuan. Dan gelar ini memang sudah berlaku ribu-ribu tahun yang lalu di Lampung. Dalam rangka kita menggunakan Pil Pesenggiri, falsafah budaya Lampung, Nemui Nyima, silaturahmi. Oleh karena itu kita kembangkan sekarang menjadi salah satu prosesi budaya. Kalau di kampung kita hanya Maulid biasa. Ini prosesi budaya dalam kita mempererat rasa persatuan dan persatuan bangsa. Usai menerima gelar adat, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku adat Lampung yang dinilainya konsisten menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman. Selama prosesi berlangsung, aparat gabungan dari Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan tertib. Prosesi diakhiri dengan Jokowi duduk di kursi adat Panca Haji, menari ngigel bersama para penyimbang adat hingga mengunjungi Museum Kedatun Kagungan Lampung. Keren ya Pak Jokowi ya. Turun gunung Bapak Jokowi di Lampung ini menunjukkan bahwa popularitas Bapak Jokowi, rasa cinta rakyat terhadap Bapak Jokowi tidak akan pernah luntur. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan di acara PSI bahwa tujuan beliau mengunjungi Lampung yang pertama karena rasa cinta Bapak Jokowi terhadap rakyat Lampung tidak pernah luntur. Kemudian tujuan kedua yaitu untuk PSI. Lampung kemungkinan besar akan dijadikan kandang gajah. Karena memang pada dasarnya Lampung ini adalah tempat penangkaran gajah terbesar di Indonesia. Kan seperti itu.
Saya yakin PSI akan menjadi partai besar. Target kita ini bukan target kecil, bukan target masuk Senayan. Masuk Senayan itu insya Allah masuk. Percaya saya. Kalau masuk Senayan, insya Allah masuk. Tapi angka yang kita targetkan itu angka yang tidak kecil. Yes. Saya nggak usah ungkap di sini. Ini internal. Banyak eksternal yang juga ada di ruangan ini. Kita lihat nanti di 2029. Kita lihat hasilnya seperti apa. Asal kita bekerja keras semuanya, nggak bekerja habis-habisan semuanya, saya yakin PSI akan menjadi partai besar. Kalau sudah Pak Jokowi ngomong begini kan udah ngeri juga ya. Sudah pasti seluruh pecinta Bapak Jokowi, militan-militan Bapak Jokowi yang ada di seluruh Indonesia akan bersiap-siap. Pak Jokowi sudah mulai menstarter nih mesin-mesinnya yang ada di seluruh Indonesia. Artinya mereka langsung, wah Pak Jokowi sudah aba-aba nih. Nah inilah militan Pak Jokowi, teman-teman. Ketika Bapak Jokowi bicara seperti itu, otomatis ini sudah mulai menjadi penggerak kita semua untuk mulai siap-siap, ancang-ancang. Dan nggak main-main, militan-militan Pak Jokowi ini tidak ada yang dibayar. Semua murni menjadi militan karena rasa cinta kami kepada Bapak Jokowi. Karena kami ini orang waras yang berterima kasih terhadap seorang pemimpin yang membuat negara ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kami ini bukan orang buta tuli seperti pembenci. Bukan orang bodoh yang mau dicuci otaknya oleh kalimat-kalimat kebencian, kalimat hoax, kalimat adu domba. Kami adalah orang-orang yang mencintai negeri. Kami mencintai pemimpin-pemimpin yang amanah. Kalau kalian menuduh Pak Jokowi bohong, tidak amanah, membuat rakyat susah, kami hanya tertawa. Siapa yang susah? Siapa yang bohong? Apa yang pernah dibohongi? Kalau kalian mengatakan Pak Jokowi pernah berbohong begini-begini A, B, C, sudah kami bantah semua. Saya bukan buzzer. Saya mewakili akar rumput yang berbicara tentang Bapak Jokowi. Saya tidak dibayar. Jadi kalau ada orang bilang ini buzzer baru, ini buzzernya Jokowi, ini mak-mak bansos, terserah. Ya, terserah kalian dan jangan kalian halang-halangi saya untuk bicara soal ini. Coba kita lihat ini, si Mary ya yang mencak-mencak Pak Jokowi keliling Indonesia. Kenapa mereka begitu panik? Kenapa begitu panik? Sampai-sampai salah ngomong nih. Coba kita dengerin. Bahkan keliling Indonesia tidak mencontoh Presiden. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. Hah? 2029. Silakan saja. 2029 dia ingetnya 2019 karena memang yang ada di otak dia, yang tersimpan di otak dia ketika dia ingin menggagalkan Bapak Jokowi menjadi presiden di 2019. Ingat kan 2019 ganti presiden? Ternyata gagal. Jadi yang tersimpan di kepala si Mary ini adalah 2019 karena memang kebencian dia itu sudah mendarah daging sejak tahun 2014. Dilanjut 2019 ganti presiden. Akhirnya yang keluar dari mulut dia sesuai apa yang tersimpan di otaknya, otak kebencian. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa. Mak-mak goblok. Sejak kapan Pak Jokowi memecah belah anak bangsa? Hah? Yang memecah belah anak bangsa itu ya adalah kubu kalian itu. Ya, FPI, HTI tiap hari memprovokasi, cuap-cuap. Pak Jokowi memang pernah ngapain sih? Pernah ngomong apa? Pernah menjelekkan siapa? Pernah melakukan apa? Keliling Indonesia Pak Jokowi itu ingin merekatkan rasa persatuan dan kesatuan, mengumpulkan orang-orang waras untuk menjaga NKRI dari pengaruh kalian itu. Kalian itu orang jahat yang berusaha mencuci otak anak bangsa itu kalian. Jadi kalau masih belum pinter, nggak usah orasi. Ya, Mary, kalau kamu masih goblok, nggak usah orasi. Mendingan kamu di rumah aja. Ya kayak saya gini, santai gitu ya. Kalau udah ngulek sambal, udah selesai, saya bikin konten. Mencerdaskan bangsa, meluruskan yang bengkok-bengkok. Menjelaskan yang keliru-keliru dari mulut kalian itu. Kamu ingin menghadang Pak Jokowi, menghalang-halangi Pak Jokowi.
Gak bisa. Pak Jokowi itu presiden ke-7, bukan bekas presiden, bukan mantan presiden. Lihat ini, dijaga sama polisi kan. Kedatangan Pak Jokowi itu dijaga ketat oleh Pak polisi, sehingga kalian tidak akan bisa menerobos. Dan hasilnya apa? Pak Jokowi justru diberi gelar. pensiun tidak cawe-cawe ke dunia politik. Sampun-sampun semua kada tu sampai bisa Pak Pun. Menyambut warga yang telah hadir dalam rangkaian acara hari ini. Dan kami sekali lagi menginformasikan bahwa lokasi kami Pakai cakap secara keseluruhan mereka. Sekali lagi dari 3 kebuayan dan roda 3 dan ini Lampung untuk dapat memasuki. Haji Joko Widodo hijau adab baginda pemuka bangsa pun. Oke ya teman-teman ya, apa yang diupayakan oleh kubu sebelah gagal total. Pak Jokowi sangat sukses berkunjung di Lampung, disambut oleh ratusan ribu warga Lampung. Sangat meriah, mereka sangat mencintai Pak Jokowi. Terima kasih. Dia ditakdirkan menyelamatkan Indonesia. Doa para kiai Nusantara telah diijabah. Tuhan datangkan sosok kurus berkarisma. Berat memang perjuangannya. Dia harus menerima berbagai serangan brutal dari 3 kekuatan, kaum radikal, para mafia dan penguasa